Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم واغفر لكم Najiyah Ustadz Dasman LCMA hafizahullah taala, kemudian segenap dewan asatidzah dan ustadzah pesantren, yayasan dan juga sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA-nya udah ada? Belum ya? Insyaallah menyusul ya. Kemudian juga ikhwas sekalian, panitia dan juga yang turut mengikuti majelis kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita berbarokah dan tidak ada yang sia-sia dari anak. Dan ini merupakan kehormatan luar biasa. Ini merupakan kali kedua ana bisa datang ke kota Sumatera. Saya cerita kepada beberapa ikhwah, sebelumnya saya pernah mengunjungi Provinsi Bengkulu tahun 2004 dan sekarang alhamdulillah bisa datang kedua kalinya di daerah Minangkabau. Masya Allah, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai orang-orang yang mutahabbina fillah, mutaakhina fihi, dan kita mendapat pahala dan kekuatan persaudaraan, karena hakikatnya persaudaraan itu merupakan sesuatu yang wajar ya. Dalam hadis disebutkan al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ya, manusia itu memang tabiatnya akan dijadikan saling ketemu, kompak, bergabung, akan tetapi tabiatnya juga sama, mencari kesamaan. Yang sama ngumpul, yang tidak sama menyisa. Ya, ada yang memang karena satu profesi, ada yang karena satu daerah, dan ada yang satu nasib ya. Karena memang sama-sama sedang menderita sehingga mereka bisa saling bercurhat ria ya. Dan itu subhanallah, antum jangan pandang sesuatu yang remeh ya. Kita di dunia pendidikan, di kampus ada komunitas orang-orang rosibin ada orang-orang yang gagal dalam belajar, sehingga ketika dia gagal menjalankan ujian, dia akan ngumpul dengan orang-orang yang sama-sama gagal, dan itu merupakan solusi yang salah sekali ya, karena memang ini realita, dan antum praktisi pendidikan barangkali akan lebih banyak menemukan hal yang serupa, terutama semakin meningkatnya masa pendidikan ya. Ketika seorang siswa dia semangat dari awal, ternyata qadarullah ketika melihat ada pelajaran susah, akhirnya dia susah untuk mengikuti, dia ngumpul bersama orang-orang yang susah ya. Karena dia minder untuk berkumpul dengan orang-orang yang pandai. Ini di pesantren biasanya ada seperti ini terarah. Sampai apabila ini salah satu sisi negatif ya. Dan insya Allah para guru juga tahu ada sisi positif dan negatif ketika ada lembaga mengkhususkan ini kelas orang-orang yang cerdas, ini kelas orang-orang yang tidak cerdas atau kurang cerdas. Ya, mereka merasa dari sisi mental kurang. Ya, seperti mereka dimatikan sebelum disembelih. Ya kan? Dan itu dikritik oleh seorang masyayikh ketika salah satu pesantren dikunjungi. Itu sisi negatifnya. Nah, ketika mereka merasakan seperti itu, apalagi kalau sudah diklaim nilai ente itu tidak banyak sehingga ente masuknya ke kelas ini kan gitu. Padahal ada tujuannya. Tujuannya agar proses seperti
mengkhususkan untuk mengorbitkan lebih cepat program unggulan segala macam sebuah lembaga, memang ada targetnya sehingga perlu dikhususkan, dipilih. Tapi itu tadi ada efeknya. Nah, padahal tanpa dikhususkan seperti itu, terkadang ada orang seperti itu. Ya, ada orang yang dari awal dia tidak pede untuk kumpul dengan orang-orang yang cerdas, yang pandai, hafalan kuat atau ekonomi terdukung. Karena biasanya orang-orang ekonomi terdukung ketika mereka sekolah, dia punya fasilitas ilmiah tambahan, buku lebih banyak, fasilitas bisa dilebihkan dan segala macam. Ya, termasuk ini masalah pendidikan. Subhanallah, masalah di tengah masyarakat juga hampir sama. Ya, ada komunitas orang-orang yang sampai banyak hutang. Di antara mereka kumpul bersama orang-orang yang banyak hutang. Mau pinjam sama, ada kayak ente sama-sama banyak hutangnya. Karena kalau mau ngumpul sama orang-orang yang kaya kan nggak pede. Ya, apalagi na'udzubillah ya, sebagian orang sampai gagal rumah tangganya. Dan dia begitu kenalan sama orang, oh gitu ya, oh sama, ana juga pernah gagal berumah tangga. Ngumpul mereka. Ini sebenarnya memang ada kedekatan mental dan emosional, akan tetapi jangan dijadikan kebiasaan karena bisa jadi menjadi solusi yang tidak baik. Nah, akan tapi alangkah baiknya ketika seseorang bisa menautkan ukhuwah karena Islam dan Sunnah, karena itu akan memperkuat sekali. Ya, dan itu jarang, memang kita katakan jarang. Seiring dengan jarangnya Islam yang benar, maka Ahlus Sunnah sedikit. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah sampai memberikan pesan kepada muridnya, kalau tidak salah namanya Yusuf al-Asbat rahimahumullah. Dia mengatakan, "Idza laqita rajulan min ahli sunnati bil maghribi wa rajulan akhara bil masyriqi min ahli sunnati fa abligh minni salam faqad qalla ahli sunnah." Kalau kamu ketemu dengan satu orang ahli sunnah di sana di daerah timur, satu orang daerah barat, sampaikan salamku. Karena Ahlus Sunnah sedikit, dan itu realitanya. Kita bayangkan bahwa khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat, setelah itu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Sufyan ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijriyah tidak jauh dari masa-masa itu. Beliau sudah mengatakan faqad qalla Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sedikit. Kita bayangkan bagaimana zaman sekarang. Kalau yang ngaku Ahlus Sunnah banyak, ya kan? Banyak sekali. Tapi kan itu bukan pertimbangan, bukan standar. Ya. Ahlus Sunnah yang kenal dengan Sunnah itu yang mestinya menjadi Ahlus Sunnah, sekalipun tidak memiliki kartu anggota, tidak pernah memproklamirkan, tidak ada deklarasi. Akan tetapi Ahlus Sunnah adalah orang yang ahlinya Sunnah. Kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah tapi sensitif mendengar kata-kata Sunnah, ini namanya Ahlus Sunnah KW zaman sekarang. Ya. Jadi ikhwah sekalian, ini merupakan sebuah keistimewaan manakala seseorang bisa tetap menjadi baik pada saat orang-orang lain tidak baik. Dan ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Hadisnya sahih. Tidaklah bergulir satu waktu kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mentafsiri, kata beliau, aku sudah pelajari dari sisi sejarah, ternyata tidak semesti itu, tidak seperti itu secara pasti. Karena beliau katakan, kalau dilihat dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pemerintahan beliau pernah menjadi pemerintahan yang bagus setelah pemerintahan yang tidak bagus. Berarti kan tidak sama dengan hadis itu. Kata beliau, sampai aku mendapatkan riwayat dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu. Tidaklah bergulir satu zaman kecuali zaman setelahnya ilmunya lebih sedikit. Ilmunya lebih sedikit sehingga akan berdampak pada amal. Setelah itu baru hubungan masyarakat. Kelihatan sekali. Ketika masyarakat berilmu, antum bisa bedakan. Ini ilmu umum saja. Masyarakat yang berbackground pendidikan tidak sama perilakunya dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Orang yang biasa menggunakan akal dengan orang yang berbiasa menggunakan akal. Ya. Padahal ini akal bukan akal yang dijadikan untuk beragama.
Karena dalam agama kita menggunakan naql sebelum aql, ya kan? Akan tapi secara umum masyarakat berpendidikan itu lebih mending daripada orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Saya pernah mendengar salah seorang ikhwah dari sebuah daerah. Dikenal memang daerah itu orang-orang yang memang tingkat pendidikannya rendah. Dia katakan, sudah jangan main-main sama kita masalah berdiskusi, argumen segala macam. Kasih makan kita, selesai, aman sudah. Ngomong kayak gitu terus terang dia. Nah, tapi dia belajar, masya Allah, dia belajar sampai selesai dari Madinah. Wa nafa'allahu bihi. Beliau sekarang juga berdakwah di tempatnya, meskipun bukan tempat aslinya. Akan tapi ikhwah sekalian, Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang memilih di antara hambanya orang-orang yang diberi hidayah. Kita merasakan hidayah itu mahal sekali ketika kita melihat banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Luar biasa, antum merasakan alhamdulillah kita bisa mudah melaksanakan ibadah dan ibadah yang benar. Antum bayangkan orang seumur panjang hidupnya dihabiskan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita kan kasihan sekali. Ditambah lagi ketika dia menghabiskan waktunya untuk yang tidak bermanfaat, dia menyangka itu manfaat, sehingga susah untuk diajak lebih baik karena dia sudah merasa dia dalam kondisi lebih baik lagi. Maka kita baru merasa bahwa Allah Azza wa Jalla betul-betul memilih orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang yang mendapatkan hidayah ini, Allah kembali memilih orang yang siap memikul pendidikan. Kata Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah Akhlaqul Ulama, beliau katakan, pilih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara mereka ada yang siap untuk memikul tanggung jawab belajar dan tafaqquh fid din, mendalami agama, betul-betul kaitannya erat dengan hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, susah kita belajar. Bukan hanya pahamnya, kenapa saya belajar nggak paham-paham, bukan itu saja. Itu Allah Azza wa Jalla sudah tulis pahalanya. Kita tahu dalam Sahih Muslim disebutkan ada orang datang ke majlis, kemudian dia tidak niat untuk pengajian, dia datang hanya untuk sengaja. Innama ja'a li hajah, dalam Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mengampuni, asyhadu anni qad ghafartu lahum, persaksikan wahai para malaikat, aku telah ampuni mereka semua, orang-orang yang ada di majlis itu. Lalu seorang malaikat mengatakan, bukan seorang tapi satu malaikat, dia mengatakan, ya Rabb, inna abdaka khata, innama ja'a li hajah. Hambamu itu datang tidak niat kajian, dia hanya ingin ada sebuah keperluan datang ke majelis itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka komunitas orang-orang yang belajar menuntut ilmu adalah komunitas yang menguntungkan, tidak rugi belajar sama mereka, sehingga yang datang pun kena barakah dari amal soleh mereka. Nah, ini sudah mendapat taufik dari Allah. Tapi subhanallah, ketika ada orang tidak tertarik untuk belajar agama, antum bayangkan, ilmu dunia itu betul-betul Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ada orang yang usaha nggak beres-beres tuh, nggak kelar, pinjam modal bangkrut, pinjam ini buka usaha lagi gagal. Tapi ada orang yang subhanallah, ya, dia sudah punya usaha sukses, nambahkan lagi, kan biasanya kalau pengusaha begitu, dia tidak punya usaha satu aja, anak kembangkan lagi, ambil ini sudah laba, sudah untung, buka lagi usaha, berhasil lagi. Kata orang itu sudah bakat, ya. Bisnis itu bakat. Ketika dia memang ulet dan siap untuk berspekulasi apa segala macam, pokoknya terjun sudah. Di sini berhasil, masya Allah. Lau qalaba hajran la sara dhahaban. Dalam sebuah hadis dikatakan tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, seandainya dia balik satu batu, mungkin ada emas di situ. Saking hebatnya orang bisnis. Dan subhanallah, Imam Malik rahimahullah juga sama diriwayatkan dari lewat Al-Ajurri dalam kitab Akhlaqul Ulama, disebutkan bahwa makna al-hikmah, kata Imam Malik rahimahullah, adalah fiqhu fid din, paham terhadap agama. Karena engkau bisa lihat, kata Imam Malik rahimahullah, engkau bisa lihat ada orang kaya, dza nadharin fiha, maksudnya dia dalam masalah urusan dunia profesional banget, ngerti dia. Oh, ini enaknya begini, pengalaman Anda begini, subhanallah, luar biasa. Ya. Tapi subhanallah, ada orang
yang Allah beri kelebihan paham agama, tapi dalam urusan dunia tidak terlalu menonjol. Kata Imam Malik, kamu mendapatkan bahwa orang ini Allah telah pilih. Ya. Karena urusan rizki Allah sudah tentukan. Yang penting orang bisa hidup, bisa makan, selesai. Yaqulu ibnu Adam mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa ablah wa ma tasaddaqa bihi fa amdah. Kata Rasulullah SAW, orang mengatakan ini semua hartaku, padahal harta hakikatnya hanya yang dia makan sampai selesai, yang dia pakai sampai usang, kemudian yang dia sedekahkan baru dia bisa dapatkan hasilnya di akhirat. Sisanya warisan. Antum bayangkan orang rumahnya besar sekali. Ana pernah naik mobil itu yang melewati pagar orang, nggak habis-habis itu. Pagarnya luas sekali. Ini rumah satu orang. Nah, kita nggak mikir gimana tidurnya mau di mana itu, bersih-bersihnya bagaimana, ngisi barangnya bagaimana, ya kan? Ya. Tapi luar biasa, Allah Azza wa Jalla tentukan itu. Tapi kalau sudah mati nggak mungkin dibawa itu, nggak mungkin dibawa. Maka fiqhu fid din, memahami agama, seperti kita katakan pengaruhnya erat dengan agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ketika menafsiri hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan pada seseorang, maka dia dipahamkan agama. Kata Hafidz Ibnu Hajar, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam usul ad-din wa qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min furu'iha faqad hurima minal khair. Berarti kalau hadis tadi mengatakan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dia akan dipahamkan agama, berarti kalau ada orang tidak tertarik belajar agama, tidak mau belajar kaidah-kaidah Islam dan semua furu'-furu'nya atau cabang-cabangnya, berarti dia terhalang dari kebaikan. Dan buktinya terlihat. Kata Imam Malik rahimahullah, ada orang yang memang seperti itu. Mungkin tidak terlalu beruntunglah dunia, yang penting cukup dia, ya. Akan tetapi agama paham, dia paling bijak dan paling tahu bagaimana menunaikan hak orang-orang lain. Ya. Dan sudah banyak buktinya. Kekayaan bukan menjadi modal utama dalam berkeluarga maupun kesuksesan dalam hidup. Ya. Tapi ini realitanya. Orang yang tidak tertarik kepada ilmu agama, berarti dia terhalang dari kebaikan. Karena itu mirathun nubuwah. Rasulullah SAW tidak kaya. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, apa yang Allah pilihkan untuk nabinya itu yang paling baik. Sekalipun belum tentu baik untuk umatnya. Karena mungkin kita tidak bisa hidup seperti Rasulullah SAW. Akan tetapi cukuplah Rasulullah SAW sebagai teladan. Dan tidak mesti ternyata orang miskin itu terhina. Orang miskin yang bisa menjaga diri, dia akan lebih terhormat di depan orang kaya, orang pejabat dan sebagainya. Kalau seandainya dia bisa menghargai ilmu yang dimiliki. Yang repotnya, orang berilmu tidak menghargai ilmu yang dia miliki. Padahal itu keahliannya. Ya, itu keahliannya. Seandainya dia hormati keahliannya, maka tidak ada bedanya dengan ahlul mal. Orang semua sepakat bahwa harta itu adalah kehormatan. Ya, beda kan? Coba datang ke masjid ini. Yang satu naik sepeda ontel, ya, yang satu naik helikopter. Bingung dia turunnya. Ya, tapi memang realitanya seperti itu. Antum bayangkan di sebuah pengajian, ana sampai dengar kayak gitu. Subhanallah. Di sebuah pengajian, mudah-mudahan tidak banyak. Ada ustadz, seorang kawan, datang dia, kemudian ngisi pengajian dia pakai motor. Kata panitia pengajiannya, ustadz jangan pakai motor lah, besok kita jemput. Ya, soalnya hadirinya pakai mobil semua. Khawatir orang-orang sana tidak hormat lah, nanti bagaimanalah, tidak enak sama panitia segala macam. Karena memang tidak bisa dipungkiri, itu standar yang ada di tengah masyarakat. Memang bandrolnya itu mau gimana, tetapi itu masih kalah dengan orang yang bisa menjaga bandrol yang hakiki. Ya, biar mau apa, kalau mau belajar sama anak silahkan, apa adanya. Anak nggak akan bisa untuk berkamuflase atau anak mau menyamar, tidak bisa. Sekalipun ini tidak menunjukkan berarti kita compang-camping saja, tidak seperti itu. Akan tapi kita tetap menjaga muru'ah, kehormatan, kewibawaan itu tetap, dan itu merupakan salah satu hal penting yang diperingatkan oleh para ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu. Orang yang tidak memperhatikan kehormatan dirinya, dia tidak akan bisa memanfaatkan ilmunya. Akan tapi maksud ana,
orang yang Allah beri kelebihan paham ilmu agama atau terjun di dunia pendidikan, hendaklah kita merasa memiliki izzah, kemuliaan. Memiliki izzah, kemuliaan, sehingga kita tidak kalah dengan orang-orang ahlud dunia. Ahlud dunia banyak ingin menyekolahkan anaknya, menyekolahkan orang lain, bahkan ingin memberi donasi sebanyak-banyaknya di dunia pendidikan, karena dia tahu kekayaan ini akan bermanfaat untuk itu. Tapi mereka mampunya adalah untuk itu, mampunya dengan memberikan donasi, silahkan. Tetapi mereka juga berangan-angan, seandainya saya punya ilmu. Sayang, dan sayang sekali ketika ada orang yang Allah beri kelebihan, dia bisa menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran, lalu dia mulai bimbang, kenapa saya masih dalam kondisi seperti ini? Ya, akhirnya pindah, banting setir, setirnya mau dibanting aja dia nggak punya setir. Ya, akhirnya dia pengen saingan dengan orang-orang penduduk dunia. Akhirnya ilmu dia nggak kuasai, dunia juga nggak dapat. Ana pernah mendengar sebuah kisah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau satu saat di majlis, alim loh, terkenal sekali. Saat ada orang tua datang, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dicium kepalanya. Beliau berdiri kemudian dicium kepalanya, orang heran, ini siapa orang ini? Ternyata dia bilang itu adalah gurunya waktu SD. Gurunya waktu SD, dan guru di sana di pelajaran-pelajaran umum, SMA segala macam, sekolah yang mempelajari sampai fikih madhab. Antum bayangkan, kawan saya sekolah di SMA umum jurusan matematika dan fisika, tapi ada pelajaran madhab Hambali. Bayangkan, bagus sekali ya. Jurusan agama, jurusan umum tapi mempelajari fikih madhab yang dianut di negara itu. Seandainya sekolah kita jurusan umum mempelajari fikih madhab Syafi'i, kurang pintar bagaimana penduduk ini? Paling tidak agamanya bagus. Tapi ketika sekolah agama sendiri, fikih nggak ngerti. Ini repot sekali. Ini menunjukkan kedangkalan agama kita. Bagaimana kita perhatian kepada agama, masih perlu banyak belajar. Dan subhanallah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang lain, kita baru tahu ternyata sebenarnya potensi itu ada, tapi tidak ada orang yang mengajak kita untuk memulai. Ya, ketika ana ikut, ini cerita banyak pengalaman aja ya. Tadi pengumumannya kan cerita pengalaman. Enggak, ini mukaddimah saja. Ya, siapa tahu pengajian sampai Jumat. Ketika ana datang ke Universitas Islam Madinah, waktu itu ana ingin memilih Fakultas Al-Quran, karena katanya Fakultas Al-Quran itu jazakumullah khair, muridnya sedikit, sehingga ketika ingin melanjutkan S2 peluangnya terbuka, kemudian lebih diistimewakan, segala macam lah begini. Tapi akhirnya ketika sampai sana dinasihati sama senior-senior, masyarakat kita barangkali lebih cocok kalau untuk antum pilih kuliah hadis. Pokoknya segala macam, akhirnya ana istikharah dan juga banyak masukan-masukan, akhirnya ana pilih fakultas hadis. Ketika ana masuk fakultas hadis, di antara pertimbangan ana, kalau ana hafal Al-Qur'an masuk ke hadis, ana punya modal lebih banyak. Kalau ana masuk fakultas Al-Qur'an, orang semuanya hafid. Semuanya hafal Al-Qur'an, karena di sana syarat untuk masuk fakultas Al-Qur'an harus hafalannya mutqin, harus. Kalau enggak mutqin, dites lagi di sana, enggak mutqin, enggak diterima, karena mereka akan mempelajari bacaan-bacaan yang macam-macam diganti-ganti itu. Ya, kalau hafalannya nggak mungkin nggak bisa masuk. Nah, sekarang ana masuk fakultas hadis, ana berharap modal ana lebih banyak dari yang lain. Ternyata begitu ada kuliah di fakultas hadis yang hafal Al-Quran banyak, hampir setengah kelas. Dari Afrika, negara Arab, Yordan, Palestina, Mesir, segala macam, banyak hafal Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, mereka hafal matan, mutun aqidah, mutun hadis, bahkan adab, maksudnya bahasa, nahwu, segala macam, bahkan hal-hal yang syair-syair yang kita nggak kebayang untuk menghafal. Orang Indonesia padahal seandainya mereka diarahkan dari sejak dini, kita tidak ketinggalan sama mereka. Buktinya sekarang di Indonesia orang yang bisa mengikuti hafidz Indonesia itu banyak sekali, dan tidak sedikit dari mereka yang fasih. Metodenya saja, kalau mereka belajar dari orang tuanya ya sudah seperti itu. Tapi kalau mereka disuruh untuk mendengarkan kaset-kaset orang-orang Arab, keluar itu anak-anak kecil yang fasih. Antum coba perhatikan, kalau antum lagi nganggur, tidak banyak kerjaan, antum lihat coba itu hafidz Indonesia. Di antara peserta-pesertanya ada yang fasih, suaranya bagus juga. Itu jelas bukan dari orang tuanya, bisa jadi.
Ya mungkin orang tuanya juga hafidhah, akan tetapi tidak semua seperti itu. Tapi menggunakan metode mendengarkan kaset. Maksud ana, ternyata kalau seandainya kita diarahkan seperti itu, kita juga bisa menghafalkan mutun dari kecil. Kemudian kita juga mengenal agama lebih dekat dari kecil. Seperti ana sebutkan kepada antum, SMA umum di Arab Saudi belajar fikih Hambali karena mereka banyak menggunakan mazhab Hambali. Tapi sekarang kita komunitas besar, orang kenal dari Indonesia, Masya Allah negara Islam mayoritas Muslim. Tapi subhanallah, pengenalan kita terhadap mazhab Syafi'i lemah sekali, ya kan? Lemah sekali. Sehingga terkadang seseorang menerapkan mazhab Syafi'i sendiri masih diprotes sama orang yang tidak pernah belajar mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena sama-sama tidak tahu. Ya. Maka mempelajari agama ini merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Ini kesempatan untuk kita memanfaatkan medan di depan kita. Lahan atau profesi yang kita geluti merupakan keistimewaan yang Allah pilihkan. Ya. Berbicara tentang profesi guru, ya. Ini merupakan sebuah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang profesinya subhanallah, beruntunglah kita tidak seperti itu. Orang sudah kuliahnya dari sana, sudah begini, ternyata profesi yang ada di depan mata calon karir ya, calon karir dia di depannya itu ternyata banyak riswahnya. Banyak riswahnya, uang suap, uang apa segala macam, bingung dia. Sekolah sampai S2, ketika dia sudah mulai magang, istilahnya itu sudah mulai kerja, cari pengalaman segala macam, ternyata di dunia yang sudah tidak dipungkiri menjadi rahasia umum, banyak riswah-riswahnya di situ. Banyak uang pelicin segala macam apa. Antum bayangkan. Ya, antum sebagai guru meskipun serba terbatas, tapi aman dari yang seperti itu. Itu merupakan karunia dari Allah. Coba bayangkan orang-orang yang akhirnya menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya tahu seperti ini? Akhirnya mereka keluar dari lembaga yang banyak ribanya misalkan, atau banyak riswah atau suapnya. Tapi alhamdulillah sekalipun sudah tua, kemudian mereka sadar akhirnya keluar, masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali, tidak sadar sama sekali. Maksud ana, ikhwah sekalian, yang ada di depan kita ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya orang kerja itu bisa menjaga agar harga diri kita terhormat. Ya kan? Dan Rasulullah SAW sudah memuji orang yang makan dari hasil jerih payah keringatnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidaklah ada orang yang lebih istimewa, lebih afdal ketika dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Terhormat. Ya. Tidak bergantung kepada donasi orang-orang dermawan. Sehingga ada seorang ulama yang meninggal tahun 181. Seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang yang dikenal dengan zuhud, pejuang, donatur, orang kaya. Beliau namanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Antum sering dengar. Dan Abdullah ibn Mubarak itu lebih terkenal dengan kezuhudannya. Ya kan? Sisi kezuhudan lebih dominan sehingga perkataan beliau itu lebih dinukil dalam hal-hal seperti ini. Kalau tidak dalam hal ilmiah seperti hadis. Beliau adalah seorang alim, thiqah, thabat min rijalil Bukhari. Ya, artinya dalam riwayat hadis yang disebut oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Mubarak ada di situ. Ya, karena memang orangnya terkenal. Tapi luar biasa, ternyata beliau adalah orang yang zuhud plus kaya. Ya, kalau zuhud tapi miskin itu banyak. Ya, tapi di zuhud kaya, bisa enggak? Bisa. Ketika seseorang, kata Imam Ahmad rahimahullah, ditanya, apakah bisa orang kaya zuhud? Ada. Idza lam yafrah bi ziyadatihi wa lam yahzan bi nuqsanihi. Ketika seorang tidak terlalu bangga, bahagia dengan tambah banyaknya harta, dan tidak terlalu sedih, galau, gelisah dengan berkurangnya harta. Ya, itu orang zuhud. Dan orang kaya yang seperti ini bisa jadi lebih afdal daripada orang miskin tapi tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah miskin tidak mau bersabar. Sehingga dia tidak zuhud. Karena zuhud itu tidak identik dengan
kemelaratan dan kecompang-campingan. Orang nyangka zuhud itu artinya tidak rapi apa segala macam. Enggak seperti itu. Pernah disampaikan oleh salah seorang ulama, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, walaysa az-zahadatu fid dunya bitarkil halal wala idha'atil mal. Walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu laka mimma fi yadik. Zuhud itu tidak mesti dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Tidak mesti zuhud seperti itu. Ya, akan tetapi tidak juga namanya zuhud itu meninggalkan harta, menyia-nyiakan. Oh, saya nggak mau gaji besar, karena buang saja. Nggak seperti itu. Akan tetapi maksudnya ketika seseorang lebih percaya dengan yang ada di sisi Allah daripada apa yang dia miliki. Berarti ketika ada orang kaya sudah, mungkin rumahnya banyak, mobilnya banyak, keluarganya banyak, akan tapi dia tetap merasa ini titipan Allah. Karena orang kaya memang ada yang kayak gitu, tapi kadang-kadang gaya ngomong aja gitu. Oh, ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Taib donasi dong. Oh, enggak bisa saya, jawab ada banyak. Itu berarti beda ini. Ini banyak yang model kayak gini. Tapi maksudnya orang zuhud itu adalah orang yang percaya apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, sementara dia tidak terlalu mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Itu orang zuhud. Dan orang kaya bisa zuhud kalau memang seperti itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau orang kaya. Kayanya kelewatan. Ya, kelewatan kayanya itu. Beliau tinggal di daerah Marw. Makanya beliau nisbahnya ke Al-Marwazi karena tinggal di daerah Marw. Dan Marw ini sekarang di daerah Khurasan, daerah Rusia. Daerah jauh kan, di atas itu kan, Rusia itu daerah-daerah dingin itu. Nah, mereka dulu ketika akan menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak rahimahullah kumpulkan sama orang-orang yang ingin haji bersama beliau. Ayo silahkan kalau mau berhaji. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak, kumpulkan semua persediaan kalian, nafkah atau modal yang akan kalian gunakan untuk ibadah haji, silahkan kumpulkan. Ditaruh di kantong, masukkan ke kotak, dikasih nama dulu, semuanya masukin. Sudah, kita akan ibadah haji bersama. Mereka anggap apa? Harta itu akan di-manage oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata Abdullah bin Mubarak simpan. Sampai di Madinah, kata Abdullah bin Mubarak dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam buku biografi Abdullah bin Mubarak karya Az-Zahabi, disebutkan sampai di Madinah mereka dikasih makan yang istimewa, dikasih tempat yang istimewa, pakaian istimewa. Dan memang benar, orang ketika dikasih penampilan seperti itu lebih terhormat, ya kan? Ya, jemaah haji dan umrah itu, antum kalau tahu, ada yang tinggal berkilo-kilo dari Masjid Nabawi, sehingga mereka perlu menginap di Masjid Nabawi. Nunggu antara maghrib dan isya, mereka mau pulang nggak bisa, jauh tempat tinggalnya, sehingga mereka di situ. Yang lebih parah lagi, antara zuhur dan asar itu lama, sampai 2 jam, 3 jam. Tapi mereka tinggal di Masjid Nabawi karena kalau pulang panas, jauh lagi. Jemaah haji Indonesia paling jauh 1 kilo itu kalau di Madinah. Kalau lebih dari 1 kilo akan dikasih uang kembalian katanya untuk living cost dan segala macam. Tapi hotel-hotel di sekitar otomatis lebih berbobot lah daripada yang jauh-jauh sana. Kita bayangkan orang yang dari Eropa, hotelnya di depan Masjid Nabawi, tinggi-tinggi itu, bintang 5, bintang 5. Keluar kan Masya Allah gaya itu. Wah, Masya Allah, jamaah haji plus. Ya, jamaah haji plus. Ada yang jamaah haji plus maksiat. Jadi mereka habis hajian rontok juga pahala-pahalanya di sana karena keliling-keliling ke daerah-daerah wisata yang enggak jelas. Tapi syahidnya memang secara realita orang menilai ketika orang punya fasilitas dia lebih terhormat. Dan ini yang disuguhkan oleh Abdullah bin Mubarak. Dikasih pakaian, makanan, tempat tinggal yang bagus. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan, apakah keluarga kalian pesan sesuatu hadiah dari Madinah? Iya ada. Apa sebutkan ini? Carikan. Sampai Mekah begitu juga. Pulang dari Mekah, sehari 2 hari Abdullah bin Mubarak merintahkan agar rumah orang-orang jemaah haji diperbaiki. 3 hari berikutnya mengadakan pesta. Kita alhamdulillah sudah mengadakan jemaah haji dan pelaksanaan ibadah haji sukses, aman, selamat segala macam. Kemudian uang-uang dikembalikan semua. Masya Allah, dermawannya habis-habis sudah itu. Nah itu kalau dapat pesantren aja bisa dimanfaatkan gitu. Donasinya gede sekali. Ya, Masya Allah, kita butuh Abdullah Mubarak yang banyak. Tapi jangan ustadznya nanti berubah profesi semua. Ya. Nah ini Abdullah Mubarak adalah pembisnis sukses. Bukan hanya itu, beliau juga pejuang. Biasanya orang kaya itu, orang kaya dia ketika melihat ada suatu urusan susah, udah bayar aja berapa sih, gitu kan? Nah ini Abdullah Mubarak, beliau adalah seorang pejuang.
dalam sebuah riwayat dikisahkan beliau mengikuti sebuah pertempuran bersama orang-orang Romawi. Ketika berada di sana, satu orang dari orang kafir keluar mengajak fada'a ilal biraz. Biraz itu mubarazah, perang tanding sebelum mulai pertempuran. Satu orang ngajak perang tanding. Orang muslim dikalahkan, meninggal. Keluar lagi satu orang muslim, keluar bunuh lagi sama orang kafir itu. Sampai 6 orang. Akhirnya kaum muslimin bingung, ini gimana? Akhirnya Abdullah bin Mubarak menggunakan tutup muka, beliau maju. Beliau maju, dikalahkannya orang ini. Sebentar dikalahkan orang ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak gantian, ayo saya minta lagi, siapa yang berani? Maju, dibunuh sampai 6 orang. Setelah itu mulai bertemu pasukan. Orang-orang bertanya, ini siapa ini orang ini? Pakai ini. Ternyata Abdullah bin Mubarak, orang kaya yang hebat, dermawan, alim, segala macam. Sampai Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqrib at-Tahdzib, buku-buku yang berkaitan dengan biografi para ulama ahli hadis, beliau katakan tentang Abdullah bin Mubarak ini, thiqatun thabtun alimun jawadun jumi'at fihi jami'u khisalil khair. Orang yang terpercaya, agamanya, hafalannya kuat, alim, kemudian donatur, dermawan, dan semua akhlak dan sifat kebaikan berkumpul di Abdullah bin Mubarak. Ya. Murid-murid beliau itu sampai diskusi di antara mereka. Ayo kita mendiskusikan sifat apa yang kurang pada Abdullah bin Mubarak. Ya. Ilmu fikih menguasai, hadis menguasai, kemudian harta punya, keberanian punya, apa yang kurang? Yang dibanggakan laki-laki itu apa? Semuanya sudah ada. Ya, orang laki-laki itu kan banggakan banyak duitnya sehingga dia bisa memberikan nafkah yang banyak. Kalau nafkahnya masih kebanyakan, dia pengen membagi dengan orang yang lain, kan kayak gitu. Kan dibanggakan seperti itu. Apalagi kuat. Nah, laki-laki memang kuat. Ya, sehingga dia suka pengen menunjukkan kekuatannya, kekuatan fisiknya segala macam. Semua sudah ada di Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Nah, beliau ini pernah ditanya oleh salah seorang ahli hadis yang juga ahli zuhud, namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad bertanya kepada beliau, "Anta ta'muruna biz-zuhdi wat-taqalluli wal bulghah." Engkau mengingatkan kita untuk hidup zuhud, mengingatkan untuk ingat akhirat, kita berbekal untuk menghadapi akhirat. Wa amti'atuka min Khurasana ila Baitillahil Haram. Bisnismu itu dari daerah Rusia sampai tanah haram. Masya Allah, ini gimana? Seolah-olah ada kontradiksi. Katanya zuhud-zuhud, tapi ternyata bisnisnya Masya Allah gitu. Beliau mengatakan, ini pelajaran penting sekali. Tidak apa-apa seseorang selama tidak memberikan modal yang lebih mahal. Ya, orang bisnis itu kalau modalnya lebih besar, tapi untungnya sedikit, namanya bangkrut. Ya, kalau dia tidak tahu dan tidak sadar, itu tinggal nunggu bom meledak saja itu. Ya, kan banyak perusahaan gulung tikar gara-gara dia memang kelihatannya eksis, tapi ternyata boros itu, pengeluarannya boros dan penghasilannya sedikit. Nggak lama gulung tikar hancur sudah. Ya. Dan dia tidak di depan publik, dia tidak mau memecat karyawan, tidak mau mengurangi produksi segala macam, tinggal tunggu hancurnya. Ya. Nah, maka seorang talibul ilm ketika dia memiliki modal yang mahal, jangan sampai hanya gara-gara pengen bisnis, ilmu yang Allah sudah bebankan kepada dia ditinggalkan. Itu memberikan modal yang lebih mahal dari keuntungan yang belum tentu didapatkan. Ya. Boleh seseorang berbisnis, akan tetapi ingat modal. Dan di antara contoh yang mudah adalah ketika seorang punya hafalan Al-Quran. Ya, punya hafalan Al-Quran. Setelah lulus, hilang, lupa itu hafalan karena memang dia tidak menjadi guru tahfidz misalkan. Nah, dulu ketika di kuliah wajib untuk menghafalkan setiap semester 1/4 juz misalkan. Ketika lulus sudah 10 juz. Tapi begitu dia lulus, dia sibuk dengan ma'isyah dan juga ngajar, akhirnya hafalan hilang. Ini kasihan. Sayang sekali. Ya, termasuk orang yang pernah belajar membaca buku agama, bisa berbahasa Arab, kemudian karena kebiasaannya sibuk dengan dunia akhirnya lupa. Ini modalnya lebih mahal. Nah, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika ditanya tentang bisnisnya banyak, katanya zuhud, beliau katakan, "Innama af'alu dzalika ya Aba Ali li asuna bihi wajhi
wa ukrima bihi 'irdi wa asta'ina bihi 'ala ta'ati rabbi. Ya, ini apa namanya? Alasan yang mulia untuk bekerja. Untuk berbisnis alasannya mulia sekali. Dan memang beliau praktekkan. Aku bekerja untuk menjaga kehormatan mukaku di depan orang, biar aku tidak terasa rendah di depan orang. Ya. Dan aku ingin menggunakan kekayaan untuk beribadah kepada Allah. Mau umrah aja sekarang dibuka katanya, mahal harganya. Haji plus itu harganya itu bisa mahal sekali. Ya. Lebih mahal dari rumah istana. Ya. Kalau haji reguler itu sampai 30 sampai 50 juta. Kalau haji plus itu dalam keberangkatan 5 tahun nunggu 120, 150 ya kan? 150 juta. Bahkan ada yang berangkat sampai 750 juta. Masya Allah, itu kita bayangkannya aja udah nggak bisa. Maksudnya bayangkan anak mau berangkat kayak gitu nggak bisa. Nunggu muhsinin aja. Tapi maksudnya subhanallah, ketika Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, beliau memiliki kekayaan seperti itu, tujuan beliau adalah agar aku bisa beribadah kepada Allah dan aku bisa menjaga diri di depan orang. Aku tidak minta-minta. Ya, nikmat sekali seorang alim punya uang sehingga tidak perlu mengandalkan orang lain. Rasulullah SAW ketika ditanya seorang, apa kunci agar dicintai Allah dan agar dicintai orang? Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zuhud ke dalam urusan dunia, Allah suka. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu kurangi kebutuhanmu kepada orang, nanti orang-orang akan suka kepada engkau. Sekalipun orang yang diminta itu kaya dan dia suka, oh yang minta ini ustadz, dan tidak dipakai makan, dipakai untuk santri-santrinya, untuk membangun ini, kelihatan jelas apa kerjanya misalkan. Tapi ketika tidak minta, itu lebih membuka peluang disukai orang. Ini bukan berarti kalau kita mau galang donasi tidak boleh. Tidak masalah. Kenapa? Tidak masalah. Rasulullah SAW juga seperti itu. Tasaddaq ala hadza, kata Rasulullah SAW, sedekahlah sama orang ini. Ya, kita juga open donasi bukan untuk kita makan atau kita beli mobil. Ya, sekarang saya jadi imam di masjid ini. Ayo jamaah semua open donasi biar saya datang ke imam ini nggak terlambat. Saya mau beli mobil. Kan nggak kayak gitu. Ya, kita open donasi untuk kebutuhan kaum muslimin, tidak masalah. Ya. Kan itu maksudnya, ketika kita semakin tidak butuh kepada tangan orang, jasa orang, kita lebih terhormat. Dan itu sudah fakta, realistis. Ya. Orang ketika melihat sesuatu yang tidak merugikan lahir dia, maka orang akan suka. Ya, maka ada seorang Arab mengatakan ketika ingin minta kepada Allah, kita ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama yaghdabu hina yus'alu. Kamu kalau minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang. Minta pada pintunya yang tidak tertutup sama sekali. Minta kepada Allah, pintunya tidak pernah tertutup. Karena faktanya dan memang hakikatnya Allah marah kalau kita tidak minta. Sementara orang ketika banyak kita mintai, mereka marah. Marah meskipun dia kenal sama kita, tapi kita datang mau hutang padahal marah dia. Atau tidak suka, apalagi minta gitu. Nah, maka seorang yang bekerja tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah dan juga untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Ya, kita tidak ingin punya standar level hidup seperti orang kaya, akan tetapi jangan sampai terlalu miskin sehingga kita kesulitan. Kita punya prinsip dalam bekerja, kerja itu ibadah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah dikeluh kesahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innahu qad balaghani minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah SAW, aku sudah sakit parah seperti ini. Engkau lihat. Wa ana dzu mal, aku punya banyak uang. Wala yarithuni illa ibnah. Aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang perempuan, satu anak perempuan. Kalau aku mati, dia ngambil berapa? Setengah aja, ya kan? Anak perempuan itu bisa mewarisi harta orang tuanya setengah aja, maksimal itu. Itu pun kalau tidak ada anak lain. Kalau ada anak lain,
perempuan, dia harus bareng-bareng sama mereka menjadi 2/3 bagian dari harta warisan orang tua. Kalau seandainya dia punya asabah, anak laki-laki yang menjadi ahli waris seorang, maka dia akan ambil semua. Nah, akan tetapi syahidnya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anakku cuma perempuan satu. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh enggak ya Rasul SAW? Aku ingin bersedekah dengan 2/3 harta kekayaanku. Kata Rasulullah, enggak. Fathuluts, kalau gitu 1/3. Kata Rasulullah, ats-tsulutsu waats-tsulutsu katsir. Kalau kamu mau mensedekahkan hartamu, mewasiatkan, 1/3 sudah banyak. Maka para ulama mengatakan, apabila ada orang kaya, dia memberikan wasiatnya lebih banyak dari 1/3 dari harta yang dia miliki, kemudian ahli warisnya tidak ridha, maka tidak boleh dilaksanakan. Dia sakit, sedang masuk ke ruang ICU, lalu dia bilang, dia tulis, tolong mobil saya yang itu dikasihkan ke yayasan sini, misalkan. Padahal dia cuma punya mobil satu, sisanya sepeda ontel. Ya. Anaknya banyak lagi, nggak boleh. Ya. Kalau seandainya keluarganya tidak ridha. Kalau mereka keluarganya ridha, sudah nggak apa-apa, saya sudah punya pesawat, yang satu punya helikopter, nggak apa-apa, kasih aja mobil, nggak apa-apa, kasih, nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya ketika seorang memberikan wasiat lebih dari 1/3, maka tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, ats-tsuluts katsir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaka intadar warathataka aghniya'a khairan min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sungguhnya engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin minta-minta ke orang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memberi nafkah keluarga itu berpahala dan itu ibadah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sama, mengatakan wa innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Engkau memberikan nafkah kepada keluarga sambil mengharap pahala dari Allah, ada pahalanya. Ada pahalanya. Sampai suap makanan yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Maka ikhwah sekalian, kita sudah setengah mati ini kerja dari jam 7 sampai jam 2. Ya, gajinya tidak seberapa. Ya. Para ulama mengatakan man talabal haditsa aflas. Yang mau belajar hadis siap-siap untuk bangkrut. Ya. Kalau mau jadi orang kaya jangan menjadi guru. Jadi pedagang, itu cara orang pengen jadi kaya. Itu nasihat beberapa guru kita seperti itu. Antum mau jadi orang kaya kok mengambil profesi guru? Salah antum. Ya. Tapi antum mengambil profesi istimewa. Ya. Konsekuensinya tidak apa-apa, konsekuensi dunia kita mungkin tidak punya apa-apa. Akan tetapi kita harapkan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai bangkrut di dua tempat. Ya. Sudah di sini bangkrut, di sana bangkrut lagi. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, engkau berharap pahala dari Allah dan engkau memberikan nafkah kepada keluarga, ada pahalanya itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun tunfiquhu fi sabilillah wa dinarun tunfiquhu fi tu'tiqu bihi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Rasulullah SAW, harta yang engkau berikan untuk orang fakir miskin, untuk membebaskan budak, untuk persiapan jihad, dan untuk memberikan nafkah keluarga, yang paling besar pahalanya untuk memberikan nafkah keluarga itu tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Ya, maka nafkah ini ibadah. Mencari nafkah juga ibadah. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada saatnya ketika para ustadzah, para guru, ketika mereka memang perlu untuk ngajar, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak apa-apa seorang wanita ketika keluar dari rumahnya untuk mengambil sebuah profesi, tidak apa-apa. Akan tetapi perlu didahulukan yang lebih wajib. Yang pertama, rumah tangganya jangan sampai tercerai-berai. Ya. Berapa gaji yang dihasilkan dari luar kalau modalnya adalah suami tidak terurus, anak berantakan, rumah juga berantakan. Ya. Terkadang ada pertanyaan, Ustadz, suami tidak mau memberikan nafkah kepada saya karena ternyata penghasilan istri lebih besar. Ya. Penghasilan istri lebih besar.
Bagaimana kalau ada orang seperti itu? Ya. Nafkah itu wajib. Bukan karena istri lebih kaya akhirnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Tapi ketika sang istri bekerja di luar rumah, berarti ada yang dikorbankan. Hak suami yang mestinya mendapatkan persiapan, dilepas, disambut, bisa jadi tidak didapatkan kepada istri yang keluar dari rumahnya untuk bekerja. Nah, ini bisa jadi menjadi pemicu faktor itu. Belum lagi kecemburuan lagi. Dalam rumah tangga, istri ternyata kerja lebih mantap, Masya Allah, suaminya begini. Banyak itu kasus seperti itu, banyak. Ya, tapi yang jelas, ketika istri bekerja di luar rumah, hendaklah yang lebih penting diperhatikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan jangan sampai rumahnya dikorbankan. Yang pertama, yang kedua, dia perlu mempertimbangkan apakah tempat yang dia dijadikan tempat kerja itu membutuhkan apa tidak. Kalau hanya sekedar iseng, ya itu namanya kurang kerjaan. Ya, anak bosan di rumah, daripada nganggur anak keluar gitu. Ini keisengan yang perlu dipertimbangkan. Karena bagaimanapun juga seorang istri ketika keluar rumah capek, nanti akan ada yang dirugikan. Maka ketika dia keluar rumah, seperti itu pertimbangannya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengingatkan, tempat kerja diharapkan tidak campur dengan laki-laki. Ya, tidak campur dengan laki-laki, karena kita bukan suudzon dan prasangka buruk kepada kaum muslimin, tapi kita suudzon kepada syaitan. Fitnah itu besar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, godaan yang lebih besar untuk kaum laki-laki sebagaimana perempuan. Ini bukan memojokkan perempuan, akan tetapi agar kita yang laki dan mereka yang perempuan berhati-hati dari rongrongan syaitan, karena ini bisa dijadikan peluang untuk membuat fitnah yang besar. Dan jangan kita menganggap ketika perempuan keluar rumah sudah pakai cadar lalu aman dari fitnah. Bisa jadi fitnahnya besar. Ya, karena perempuan yang sana yang tidak pakai pakaian itu, yang suka buka-buka, itu bisa jadi kita sudah paham itu murah itu. Murah, kita nggak tertarik. Tapi ketika ada perempuan bercadar, ya, itu bisa jadi kelasnya antum-antum, Masya Allah. Ya, maka fitnah itu tidak hilang. Al-mar'atu auratun fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan ketika keluar rumah, syaitan akan mengompori, menambahi fitnah. Terlihat lebih menarik, syaitan itu. Maka sebisa mungkin ketika memang sebuah profesi itu tidak membutuhkan keluar dia, kemudian tempat itu terjaga dari ikhtilat campur, maka itu bagus. Kalaupun seandainya memang mau tidak mau ada rapat atau apa, dibatasi sebisanya, jangan bebas. Fitnah besar sekali. Nah, rumah tangga kita lebih mahal. Dan ingat, kita dalam bingkai ibadah. Jangan sampai ibadah ini kita campur aduk dengan hawa nafsu kita. Nah, kita sudah punya bandrol standar, maka kita harapkan seperti itu. Mungkin sebagian orang aman dari fitnah, kita tidak aman. Dan sebaik-baik orang adalah yang hati-hati. Kalau syubhat saja, syubhat itu artinya rancu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir, la ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak semua orang tahu, berarti sebagian orang tahu. Tapi andai kita termasuk orang yang tidak tahu, itu syubhat. Bagaimana dengan syahwat yang jelas di depan? Ada fitnahnya, seperti itu. Maka kita berhati-hati. Jadi intinya ikhwah, pekerjaan kita itu merupakan suatu istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab, karena memang Umar bin Khattab minta nasihat. Umar cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Aku pernah mendapatkan harta kekayaan, belum pernah aku dapatkan harta seperti itu. Maksudnya dapat rampasan perang tanah di Khaybar. Khaybar itu dari Madinah sekitar 153 kilo, jauh sekali. Kemudian Umar mengatakan, fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam astamiruhu fiha. Aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat. Enaknya kekayaanku ini diapakan? Antum kalau punya tanah, mau antum jual kan antum bingung.
Apa aku jual aja begini atau aku minta ke orang-orang yang punya pengalaman, kira-kira harganya berapa? Kalau aku jual sekarang apakah menguntungkan atau aku perlu tunda sampai harga lebih bagus dan segala macam, ya kan? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini harta yang aku paling paling aku sukai dan paling berharga untukku. Tidak pernah aku punya kekayaan sebesar itu." Kata Umar bin Khattab, "Apa yang kira-kira antum usulkan, antum sarankan?" Kata Rasulullah SAW, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau engkau memang mau, engkau pegang asalnya. Tanahnya engkau tidak jual, tapi engkau bisa gunakan untuk sedekah hasil panennya. Ini menjadi cikal bakal wakaf. Menjadi cikal bakal wakaf. Dan akhirnya jazakumullah khair. Dalam hadis itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tanaman-tanaman apa hasilnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan sedekah. Tapi tanah itu la yuba'u wa la yuhabu wa la yuras. Tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dihadiahkan dan juga tidak diwariskan. Itu sudah diwakafkan. Salah seorang syekh yang ngajar kita waktu itu, beliau mengatakan hadis ini merupakan salah satu dalil yang tegas tentang masalah wakaf. Dan pelajaran pentingnya, betapa banyak pelajaran fikih tentang wakaf, padahal tanah itu sendiri sekarang tidak jarang ada orang tidak banyak orang tahu di mana tanah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Madinah 153 kilo, tidak ada orang yang pengen ibadah datang ke sana, saya pengen tahu di mana tanah wakaf Umar. Wallahu alam, apakah masih ada sekarang menjadi tempat yang dilindungi atau bagaimana, wallahu alam. Tapi kaum muslimin banyak mengambil pelajaran dari hadis Umar bin Khattab itu. Kita bayangkan pahala yang mengalir ke Umar bin Khattab banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini merupakan salah satu hadis yang secara umum ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Thayyib, kita bayangkan. Kita ini sekarang ngajar anak-anak kecil. Ya kan, kalau PAUD, TK, kemudian SD, SMP, mereka ini belum berani bantah. Antum bilang antum sholat kayak gini kakinya, antum baca kayak gini, mereka nurut. Orang pertama yang dijadikan pertimbangan, kenapa kok pendapat antum tidak sama dengan apa yang saya pelajari? Orang tuanya. Anak kecil di rumah diajari oleh orang tuanya, kamu iftitah begini, kamu membaca setelah surat Al-Fatihah begini, kemudian kamu baca tasyahudnya begini. Sampai di sekolahan bertemu dengan guru, ngajari seperti ini. Kok beda dengan bapak saya? Setelah itu begitu dia lebih gede, dia mempelajari dalilnya, ternyata yang lebih benar misalkan adalah gurunya, baru dia bisa membandingkan. Tapi orang pertama yang mengajarkan imma orang tuanya, imma guru. Guru siapa? Guru SD, guru SMP, guru TK. Padahal yang bangga biasanya adalah guru yang paling muridnya dewasa. Ya, ketika ada prestasi dari murid, wah yang banggakan gurunya, dosennya. Ini mahasiswa saya, Masya Allah. Padahal belajarnya sudah berat. Guru TK-nya yang paling berat ngajari dia dari kecil. Syekh Abdul Razak beberapa kali menceritakan, sampai jam berapa? Ini baru mukadimah terus dari tadi nih, belum ada. 9.30 ya, salam, tinggal 4 menit, 3 menit. Ya. Taib. Khairan insyaallah. Kita mulai tadi 8:30 kan? Kata Syekh Abdul Razak, ada seorang lulusan universitas. Dia selesai dari S1 dengan prestasi. Ditawari untuk menjadi guru SMA. Gajinya lebih besar, mungkin tingkat pegawaiannya lebih bagus gitu. Dan tidak terlalu sulit menghadapi orang sudah gede, diajak ngomong bisa. Tapi dia bilang enggak, saya lebih memilih untuk di TK saja. Karena saya ingin mentalqinkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak. Tembayangkan Al-Fatihah dipakai, dibaca dalam satu hari 17 kali nanti, bukan sekarang, nanti pahalanya ngalir ke dia, ke guru TK. Kalau seandainya anak itu diajari orang tuanya, maka orang tuanya dapat pahala. Seandainya orang tuanya tidak perhatian, maka rugi sekali karena dia akan didahului oleh guru-guru TK-nya. Ya, kata Syekh Abdul Razak, jangan sampai
keduluan antum wahai para orang tua. Ngajari Al-Fatihah untuk anak saja tidak gitu. Dan ini kesempatan, ini baru Al-Fatihah saja. Bagaimana dengan ajaran yang lain? Ya, anak kecil itu diarahkannya tinggal diteriakan aja, ayo gini kan gitu. Kalau nggak mau, jangan rame, cewer bisa. Kalau zaman sekarang anak SMP dicewer begitu, lapor dia, sudah masuk antum ke pasal itu. Anak kecil nggak ada, mau pasal-pasal nggak ada. Tapi jangan terlalu keras ya. Tapi terkadang memang anak kecil perlu diarahkan dengan hukuman. Tidak berarti hukuman sama sekali tidak dibolehkan. Seperti orang-orang parenting dia mengatakan nggak boleh segala macam. Tapi materi Anda belum mulai sama sekali. Akan tetapi ada pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala. Beliau punya buku bagus karena dulu beliau adalah seorang rektor atau ketua Al-Jami'ah Islamiyah. Beliau ketika menjabat sebagai seorang ketua Jami'ah, beliau tanggung jawab sekali. Akhirnya beliau menulis buku Kaifa yuaddi al-muwadzafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Jadi catatan pentingnya sebagai seorang pekerja, pegawai, dia harus menyadari bahwa ini ibadah yang pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk menjaga diri agar terhormat. Yang ketiga, ini amanah. Ini amanah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian dan kalian mengetahui, menyadari itu. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil perkataan Ibnu Abbas bahwa amanah yang disebutkan ini mencakup semua al-a'malul lati tamanallahu 'alaiha al-ibad. Semua pekerjaan yang Allah bebankan kepada hambanya itu amanah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, maksudnya ada al-fariḍah, sesuatu yang wajib-wajib. Dan itu merupakan amanah kita. La takhunu, jangan kalian khianati, maksudnya la tanqudu, jangan kalian rusakkan. Bagaimana cara mengkhianati Allah dan Rasulnya? Bitarki sunnatihi wartikabi ma'siyatihi. Sunnahnya ditinggalkan, maksiatnya dikerjakan. Maka seorang pegawai, dia adalah orang yang bagaimana menyadari amanah ini besar, sehingga pekerjaannya tahu Allah Azza wa Jalla akan perhatikan. Yang kedua, disingkat, super singkatnya. Yang kedua, sebisa mungkin kita menghargai waktu bekerja. Dan tentunya masing-masing lembaga memiliki kebijakan yang berbeda. Akan tetapi hukum asalnya kita tahu waktu itu merupakan waktu bekerja. Kita sudah ambil gaji, berarti ada konsekuensinya. Dan tidak sama kita sudah mengambil gaji dengan ketika kita tidak mengambil gaji, bebas. Makanya Nabi bilang, kalau ada ustadz, ada pesantren yang kaya, dia akan bebas dari donasi. Ya. Anak nggak ngambil gaji kok, terserah anak mau ngajar kapan, kan enak sekali. Ya, beda dengan antum seorang guru, gajinya sekian, otomatis konsekuensinya ada peraturan antum ikuti. Ada rapat antum ikut, ada ngajar dari jam sekian antum laksanakan. Dan ada sebuah nasihat yang bagus sekali. Beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menukil dari seorang ulama yang meninggal tahun 507. Seorang ulama Hambali, namanya Al-Mu'ammar Ibnu Ali Al-Baghdadi, meninggal tahun 507 Hijriah. Beliau memberikan nasihat kepada seorang menteri. Beliau katakan, minal ma'lumi ya sadral Islam anna ahad al-a'yani min ar-ra'iyah. Sungguhnya wahai orang yang terdepan di kaum muslimin, kita tahu semua bahwa rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat yang tidak punya jabatan, ya, mereka mukhayyaruna bainal qasidi wal wafid. Mereka bebas untuk menentukan waktu mereka. Mau pergi, mau datang, insya'u fasalu wa insya'u wasalu. Kalau mau mereka, udah kita berhenti di sini, kita tidak mau meneruskan pekerjaan, sudah. Tidak mau melanjutkan perjalanan, atau mau jalan lagi, silahkan, mereka bebas. Wa anna man tawashshaha biwilayatin falaisu mukhayyarina fil qasidi wal wafid. Akan tetapi orang yang sudah menerima jabatan, memakai pakaian jabatan, tanggung jawab, maka dia tidak lagi bebas. Lianna man huwa 'alal khaliqati amirun fahuwa fil haqiqati ajirun. Karena hakikatnya orang yang sudah menyandang
jabatan di depan publik, di depan masyarakat, hakikatnya dia sudah harus bersiap menjadi seorang pembantu. Qad ba'a zamanahu wa akhadha thamanahu. Dia sudah menjual waktunya dan dia sudah ambil harganya, ya kan? Dia sudah ambil gajinya, berarti dia siap konsekuensinya untuk menjual kinerjanya. Dia sudah siap untuk berbakti, berkhidmah, gitu. Sampai dikatakan di situ, falaisa lahu an yusalliya naflan wala an yadkhula mu'takafan. Tidak gampang dia, wah enggak, ana mau sholat sunnah dulu. Nah, sekarang mau ngajar ini, jam 8 dia harus ngajar. Enggak dulu, ana mau sholat dulu, ana mau sholat sunnah dulu, datang ke masjid sholat sunnah lama, baca 1 juz. Enggak boleh seperti itu. Masuk ke masjid mau itikaf dulu. Nah, sekarang antum punya tanggung jawab. Maka kata Al-Mu'ammar bin Ali, li'anna dzalika naflun wa hadza fardun lazimun. Itu sunnah, ini wajib. Dahulukan yang wajib. Dan sekarang kita sudah take on kontrak, ya. Artinya kita sudah sepakat dengan sebuah perjanjian. Bukan karena gajinya berapa tidak, akan tapi karena kita sudah menentukan sebuah perjanjian. Kita harus menaikkan perjanjian itu. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang memperhatikan, menjunjung tinggi amanah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, alladzina hum idza tamanu lam yakhunu. Mereka kalau menyandang amanah tidak berkhianat. Beda dengan orang-orang munafikin. Waktu penting sekali. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau perhatian sekali dengan pelajaran. Kalau beliau akan safar, beliau tidak akan safar karena ada tanggung jawab mengajar. Tapi kalau mau safar, beliau tidak akan mewakilkan jam mengajar kecuali kepada orang yang tidak bisa gaib, ya, tidak bisa absen. Kalau seandainya beliau bisa majukan jam mengajar, beliau ajukan. Diakhirkan jam mengajar, beliau akhirkan. Kalau tidak, maka beliau akan wakilkan atau tukeran ngajar dengan orang yang tidak bakal absen ngajarnya. Beliau pilih, dosen ini gak bakal absen kalau ngajar, maka anak ajak tukeran. Syaikhul Muhsin seperti itu. Kemudian beliau akan datang pertama dan pulang belakangan. Bahkan tukang-tukang pembuat teh itu sudah tidak ada lagi di situ. Beliau masih di situ sampai ada orang mengatakan, "Syekh, antum tinggal sendiri di kantor sendirian. Coba antum suruh orang tambahin gajinya mungkin. Biarkan mereka nemenin antum gitu." Enggak, mereka sudah habis kerjanya. Kalau ana tanggung jawab. Satu saat Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, seorang ahli hadis, beliau punya maktabah, perpustakaan khusus ahli hadis. Buku-buku, manuskrip lama ada di situ. Sekarang perpustakaan itu dipegang oleh anaknya, Syekh Abdul Bari Al-Ansari, hafizahullah, profesor anaknya. Tapi Syekh Hamad ini cerita, ana saking melihat disiplinnya Syekh Abdul Muhsin, ana ingin beliau takdisi, istilahnya ana duluin, ya. Ana duluin datang ke kantor. Kalau biasanya Syekh Abdul Muhsin duluan, ana pengen sebelumnya. Akhirnya beliau katakan, satu saat aku keluar dari sholat subuh, ana hanya mau mengambil apa dari rumah, langsung ana berangkat ke jamiah. Sampai sana ternyata Syekh Abdul Muhsin sedang buka pintu. Wah, ternyata yang buka pintu aja Syekh Abdul Muhsin, gimana mau ada orang lebih duluan datang. Maksudnya kita lihat etos kerja seorang alim, diberikan amanah, hati-hati seperti itu. Terakhir seorang yang memang sudah ada ini jabatan, bukan jabatan panas ya. Guru itu seperti kita sampaikan, itu merupakan sebuah jabatan yang memang perlu banyak perjuangan. Akan tetapi di antara konsekuensinya pula ini tidak terkecualikan, yaitu tidak boleh kita menerima hadiah kalau hadiah itu memang tendensinya pekerjaan kita sebagai guru. Ini yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, hadiyatul ummali ghulul. Hadiah seorang pegawai adalah rampasan yang belum halal. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bekerja sebagai seorang guru, lalu ada wali santri datang, "Ustaz, terima kasih ya sudah mengajar anak-anak," kasih kayak gitu. Ini namanya hadiah bukan? Hadiah. Dan hadiah itu diberikan karena kita sebagai seorang guru. Ini Anda pernah sampaikan seperti ini di sebuah sekolahan, banyak yang protes. Tapi ini hadis ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW diceritakan, ini seperti kata Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu cerita, "Ista'mala Rasulullah SAW ala sadaqah rajulan min Bani Asad."
ada seorang dari kabilah Bani Asad ditugaskan sebagai pengambil sedekah, ya, oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika dia datang, setor, dia ambil zakatnya orang-orang apa kayak gitu, dia setor ke Rasulullah SAW, hadza lakum wa hadza li uhdiya ilayya. Ini zakat-zakat orang dan ini sebagian untuk aku karena orang-orang memberikan hadiah kepadaku. Ya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah SAW kemudian berdiri. Dengan formal beliau memulai dengan memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian beliau mengatakan ma balu amilin ba'athtuhu ala sadaqah thumma qadim fayaqulu hadza li wa hadza lakum wa hadza li uhdiya ilayya. Kok ada orang yang bisa seperti itu ketika kita tugaskan untuk mengambil zakat dan sedekah orang-orang, dia ketika setorkan dia bilang ini jatah kalian yang harus disetorkan dan ini untukku karena hadiah untukku. Afala qa'ada fi baiti abihi aw baiti ummi hatta yanzur ayuhda ilaihi aw la. Kenapa dia tidak tinggal di rumah orang tuanya saja? Dia akan lihat apakah betul-betul hadiah itu datang ke dia ketika dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat. Sekarang ini gaji pejabat atau gaji seorang petugas tidak seberapa, tapi orang bilang ceperannya, ya, ceperannya yang ngeri. Nah, hati-hati ya, seperti ini bisa berbahaya. Rasulullah SAW sampai mengatakan, kenapa mereka tidak tinggal di rumah orang tuanya kalau seandainya mereka ngomong dengan alasan itu? Lihat, apakah mereka akan mendapatkan hadiah itu atau tidak? Para ulama mengatakan, haram hukumnya seorang pegawai dan pejabat atau pemangku tanggung jawab menerima hadiah karena jabatannya itu. Ya, karena jabatannya itu. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwa indikasi pemberian hadiah itu adalah riswah atau sogokan. Guru, petugas, atau pemilik lembaga ketika diberikan hadiah oleh seorang, tujuannya apa? Agar anaknya diluluskan atau nilainya ditambah atau tidak dipersulit dan sebagainya. Kalaupun kita mengatakan enggak, tidak, aman, insya Allah kita aman, semuanya aman, siapa yang jamin? Bisa jadi anak ini akan mendapat perlakuan khusus karena ternyata orang tuanya donatur tetap. Nah, ini repot, memang berat sekali. Kalau seandainya dia memang perintis, pemilik, atau memang dari awal dia sudah ngasih hadiah, tidak apa-apa. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari afala qa'ada fi baiti abihi aw ummihi. Kenapa dia tidak tinggal di rumah orang tuanya sehingga dilihat apakah dia tetap dikasih hadiah kalau dia tidak bertugas. Nah, ini para ulama mengambil kesimpulan berarti kalau ada orang yang memberikan hadiah bukan karena tendensi itu tadi, tidak apa-apa. Contohnya, anak punya kawan, kita saling berbagi hadiah. Misalkan kita kasih hadiah, misalkan oleh-oleh dari Indonesia, misalkan sana ngasih makanan dari Saudi, misalkan begitu. Lalu ternyata kawan ini menjadi pejabat. Dia mau jadi pejabat, mau apa, Anda mau kasih dia karena memang dari dulu kita sudah sering kasih hadiah, maka tidak apa-apa. Dengan catatan tidak nambah itu. Oh, karena sekarang dia pejabat, sekarang tak tambahi, itu udah nggak boleh tetap. Tapi kalau tidak bertambah tidak apa-apa. Karena hukum asalnya dia memang ada pertukaran seperti itu. Tapi kalau kenalnya setelah menjadi ustadz, wah, kenapa kok Ana harus menerima itu setelah Ana menjadi ustadz? Tapi Ana sekarang bukan ustadz, nggak usah kasih hadiah. Tidak menguntungkan. Maka yang seperti ini perlu hati-hati. Dan insya Allah aman. Ketika kita lebih berhati-hati, rezeki itu Allah yang ngasih. Ya. Allah yang ngasih rezeki. Tidak perlu mencari dari cara-cara yang tidak ketahuan seperti itu. Ya, kecuali kalau seandainya tidak ada efek sama sekali dari pekerjaan itu. Contoh misalkan seorang pegawai kebersihan. Pegawai kebersihan dia dikasih sama orang. Dia misalkan beres-beres di sini. Kemudian ada orang kasihan, lihat. Gajinya paling enggak seberapa. Anak kasih sekarang tambahan. Itu bukan merupakan hadiatul ummal yang dilarang. Karena apalah seorang pegawai kebersihan dihadapkan apanya. Ini pernah ditanyakan ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika orang-orang pegawai kebersihan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dikasih sama orang-orang ketika bulan Ramadan, ketika musim haji, mereka sampai minta 1 rial aja mereka kumpulkan. Tapi katanya itu bisa mereka kumpulkan sampai berapa ribu. 1 rial di sini, 1 rial di sini, ada orang ngasih 5 rial, 10 rial apa segala macam gitu. Nanti di akhir bulan Ramadan mereka sampai 5.000, Masya Allah 5.000, kalah itu gaji-gaji antum di sini. 5.000 berarti 20 juta, Masya Allah. Tapi kata Syekh Abdul Muhsin itu bukan karena ada riswah, tidak. Mereka dikasih karena kasihan orang yang ngelihat itu, kasih. Maka yang jelas ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab yang tidak gampang ini.
Dan ini merupakan sebuah kemuliaan. Semoga kita betul-betul mendapat taufik dari Allah. Bukan berarti ketika ana sampaikan ana sudah aman dari itu dan ana lebih baik dari antum. Ana karyawan baru, sama aja. Ana seperti antum. Ya, ana baru saja lulus dari Madinah, harusnya belajar dari antum. Tapi karena antum tarik-tarik ana ke sini, kita sharing aja. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa saling mengingatkan, menasihati, dan semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita dan semua pekerjaan kita barakah. Allah taala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya kan jaga poster, ada orang tua ngantar nasi. Terus suatu ketika orang tua ini mengasih bekal anak-anaknya, dia ada niatan mengasih apa boleh kita ngambilnya? Iya. Langsung dijawab. Baik. Iya, ketika ada orang tua ingin memberikan hadiah kepada guru, ya. Ini pembahasannya dua. Ini sering ditanyakan memang. Dan orang tua mereka pasti atau kebanyakan, ya, ketika akan memberikan tidak ada tendensi apapun. Tetapi ketika kita membicarakan tentang sebuah ibadah dan amal, kita tidak mesti kembali kepada niat, karena sebagian amal memang kaitannya dengan inti dari perbuatan itu, bukan masalah niat. Itu niat urusan lain, gitu. Contoh sholat, seorang salah tapi niat saya sudah baik, nah tidak bisa dikatakan seperti itu. Bukan hanya cukup niatnya baik, akan tapi harus benar. Maka memberikan hadiah seperti kita sebutkan tadi itu membutuhkan amal yang juga perlu diluruskan. Berarti ada dua. Yang pertama masalah hadiah, yang kedua sang orang tua juga perlu diinformasikan. Tidak boleh memberikan itu. Jadi bisa diambil nasinya, saya berikan kepada anak-anak, ya begitu. Jadi orang tua pun tahu bahwa saya tidak perlu memberikan hadiah kepada guru, itu sudah tanggung jawab mereka, misalkan begitu. Datang hari raya bawa makanan lebaran untuk guru misalkan. Wah, ini saya terima kasih saja. Iya betul, niatnya ikhlas, terima kasih sekali. Akan tapi khawatirnya ada aqabat, ada belakang-belakangnya seperti itu. Ya, sehingga yang dikasihkan itu diberikan kepada yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang sering juga ditanyakan kepada Hay'ah Kibarul Ulama, Majelis Ulama Arab Saudi. Mereka memberikan catatan dibolehkannya hadiah kepada para guru pada saat memang yang dikhawatirkan dari pemberian hadiah itu sudah hilang. Contohnya, guru pensiun. Guru pensiun, kemudian muridnya pengen berterima kasih kepada dia, kasih hadiah, tidak apa-apa. Atau murid lulus. Murid lulus, kemudian mereka pengen berikan hadiah kepada guru, maka tidak apa-apa. Atau yang kedua berikutnya, kalau seandainya hadiah itu tidak ada kaitannya dengan fulan-fulan tertentu, hadiah dari semua murid dan untuk semua guru misalkan, maka tidak apa-apa, karena adanya pilih kasih tidak ada. Dari semua murid untuk semua guru misalkan, maka tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, adapun wallahu alam, kalau seandainya hadiahnya cuman hal yang seperti itu, mungkin wallahu alam makan nasi aja gitu, kasih aja, kasihan misalkan, oh ini lama kayak itu, wallahu alam itu lebih ringan. Tapi untuk hati-hatinya tetap kita lebih hati-hati, diarahkan kepada peraturan yang benar gitu. Ada sebagian pesantren, ana dengar kepala pesantrennya mengumumkan kepada gurunya agar tidak menerima. Dan itu sampai ditulis di salah satu tulisan. Meskipun itu tidak harus ya ditulis gitu, nggak boleh memberikan hadiah apa segala macam. Tapi dipahamkan, wali santri, wali murid dipahamkan, tidak perlu. Ya. Ini tanggung jawab kita, tidak perlu antum bawa bungkusan, bawa amplop, bawa segala macam untuk guru-guru. Sudah itu sudah tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Sehingga tidak ada lagi pilih kasih atau perhatian dan segala macam. Wallahu a'lam. Taib, ini ada pertanyaan juga dari akhwat tentang profesionalisme seorang guru. Tapi dia akhwat sehingga perlu mengorbankan yang lebih penting, yaitu kebutuhan rumah tangganya. Tentu kalau seandainya satu pekerjaan membutuhkan loyalitas dan totalitas,
maka keluarga kita juga lebih membutuhkan itu. Hanya bedanya kalau tempat kerja ada gajinya, kalau di rumah ada pahalanya. Ada pahalanya dan gajinya lebih besar insya Allah. Ya. Karena bagaimanapun juga seorang wanita karir yang rumah tangganya hancur karena mempertimbangkan karirnya, sukses apa enggak? Na'udzubillah. Ya. Maka profesionalisme seorang guru tetap diusahakan agar tidak mengorbankan yang lebih penting dari itu. Bagaimana caranya ya? Antum yang lebih tahu tentang masalah teknisnya. Kalau sekarang pekerjaan di sekolah tidak selesai, akhirnya sampai di rumah dibawa-bawa sampai tengah malam, nggak tidur, nggak sempat masak karena apa? Ngoreksi. Bukan hanya ngoreksi, kadang-kadang bukan di waktu ujian juga datang bawa pekerjaan. Ini kamu sudah ninggalin rumah, tapi kamu mau kerjaan gimana sih gitu? Kamu mau kerja sama sekolah apa kerja sama suami gitu? Ya, makanya diupayakan bagaimana seorang bisa memanage itu ya. Dan biasanya pekerjaan itu tetap pasti akan ada aja, akan tetapi bisa diatasi. Misalkan yang sudah terulang ya tidak perlu apa kata orang-orang di sekolah itu, gimana caranya agar kita selalu berinovasi. Tapi masalahnya berinovasi akhirnya rumahnya dimangkrakkan. Kayak gini kan nggak benar. Ya, maka yang sudah terulang, misalkan laporannya apa, diulang saja. Atau misalkan pelajaran yang lama tinggal, kan rata-rata kan mengulang. Kalau guru ini sudah, dia tidak akan berubah. Insya Allah sudah tinggal mengulang dan sebagainya. Dan istilahnya masalah teknis yang seperti itu di lapangan, antum yang lebih tahu insya Allah. Sehingga intinya ya jangan dikorbankan rumahnya. Bagaimanapun juga rumah. Dan ketika seorang perempuan akan keluar untuk kerja di luar, dia sudah ada kompromi dengan suami, gimana ridho apa tidak, kemudian konsekuensinya apa, sudah saling menerima dan semacamnya. Kalau belum nikah, ketika akan nikah dengan calon suami juga begitu. Anda tapi kerja ngajar di sana, kira-kira bisa apa enggak kayak gitu. Kalau ternyata memang mau tidak bisa dijamak, tidak dikumpulkan antara kerja dan urusan rumah, maka dipilih salah satu. Memang kata para ulama, al-jam'u aula min at-tarjih ya. Mengkompromikan lebih didahulukan daripada memilih salah satu. Akan tapi kalau memang tidak bisa dipilih salah satu, gimana lagi? Ya, maka yang lebih afdal jelas dipilih, wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa orang memberikan hadiah sarung. Ya. Memberikan sarung, ini biasanya kalau hadiah sarung itu untuk semua guru tidak apa-apa insyaallah. Ya. Karena tidak ada pilihan atau untuk apa dilebihkan dan segala macam. Tapi kalau seandainya untuk per orang, nah ini repot. Kenapa kok hanya per orang begitu? Kalau dia untuk semuanya, insya Allah tidak apa-apa, aman. Tapi kalau hanya perorangan, bagaimana sekarang sarungnya? Ya, dikasihkan aja. Lebih amannya dikasihkan ke orang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur-syukur kalau tahu yang memberikan, dinasihati, diingatkan, nggak usah lagi Pak kasih-kasih kayak gini, insya Allah kita sudah cukup. Dan kita di peraturan pesantren misalkan dilarang untuk menerima hadiah seperti ini. Oh kenapa kayak gini? Ya itu justru karena kebanyakan orang tidak tahu sehingga mereka ngasih terus gitu. Kalau seandainya mereka tahu ini nggak boleh Pak gitu. Oh siap. Sekarang ngasih nggak sengaja, besok insya Allah tidak ngasih lagi. Baik. Ini hadiah dari lembaga tempat kita bekerja, dilebihkan karena kinerjanya lebih bagus. Insya Allah tidak apa-apa, itu bukan merupakan suap. Ya, itu bukan merupakan suap. Kalau seandainya hadiah dari atasan karena dia lebih berprestasi dikasih hadiah, boleh-boleh saja. Tidak ada kaitannya dengan hadiatul ummal. Karena bukan itu tujuan hadiah. Masya Allah. Skripsi. Ya. Bagaimana kalau saya memberikan makanan ringan kepada gurunya? Apakah boleh diterima? Ya. Kalau orang tuanya ngasih makanan berat atau mentahannya. Kalau santri kayak gini, kasih aja, enggak usah, untuk antum aja, begitu. Ya dia juga paham seperti itu. Enggak apa-apa nak, untuk antum aja. Kita sudah alhamdulillah sudah cukup, sudah makan di rumah sampai kekenyangan gitu, dimasakkan sama istri. Dan nanti kalau enggak boleh nanti ustaz dimarahi sama istri, enggak mau makan di rumah lagi gitu. Tuh kan. Guru bermain HP saat menunggu siswa murajaah. Ya, guru bermain HP. Ya, guru bermain HP pada saat bekerja. Ini tergantung ya. Tergantung ketika lembaga memberikan hal yang luas, bebas, istilah orang fleksibel ya. Santai aja, yang jelas pekerjaan jangan diterbengkalaikan. Misalkan seperti itu. Misalkan kita sedang waktu istirahat.
atau waktu ngantor pekerjaan sudah selesai, sambil nunggu waktu selesai kita buka HP. Kalau seandainya tidak merugikan, insya Allah tidak apa-apa. Sekalipun para ulama mengatakan selama antum di waktu kerja jangan jangan dibuang-buang waktunya untuk yang seperti itu. Itu namanya kepentingan pribadi. Sementara waktu kita bekerja itu sudah dibayar seperti itu. Nah, maka jangan digunakan untuk itu. Apalagi kalau sampai merugikan. Menunggu santri murojaah. Ini yang ditanyakan, menunggu santri murojaah sambil bermain HP. Ini sebenarnya ikhwah sekalian ada dua catatan. Catatan yang pertama, ketika santri tahu gurunya sedang main HP, dia lebih santai murojaahnya. Ketika santri murojaah, gurunya mantel gini, nggak murojaah ya. Atau murojaah tapi lebih semangat karena dilihat sama ustadznya. Ini pengalaman ini kita ini. Ya, lihat ada santri dibiarkan, sudah kalian murojaah dulu, tinggal sama gurunya. Dengan gurunya nunggu, tidak sama murojaahnya. Ya. Apalagi murojaah di majelis. Yang kedua bukan hanya masalah mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang kedua juga efek dalam adab kita bermajlis. Ini ditegur oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dalam majlis ilmu, baik penuntut ilmu maupun penebar ilmu harus juga beradab. Tidak pantas dia selonjorkan kakinya atau dia sambil ngobrol dengan yang lain. Dia sedang mendengar orang mengaji. Maka tidak pantas dia kemudian terima telepon. Oh, gimana? Itu ngaji muridnya ini. Dan itu di Masjid Nabawi ada. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menegur itu karena itu banyak. Dan qadarallah wa masya'a fa'al. Orang yang banyak memperhatikan dalam sisi Al-Qur'an tapi tidak belajar ilmu yang lain, seringkali dalam hal ini kurang. Dalam masalah adab terhadap ilmu kurang. Sehingga banyak mungkin bacaannya bagus, hafalannya kuat, diundang ke sana kemari untuk mengaji tapi ternyata akhlaknya tidak mencerminkan bahwa dia adalah ahlul Qur'an. Ya, ketika mendengarkan azan masih santai, pakaiannya juga tidak mencerminkan dia adalah seorang talibul ilm dan segala macam. Maka tidak jarang juga di majelis ilmu sedang di story Al-Qur'an oleh muridnya, dia sambil ngobrol, sambil buka HP bahkan ini enggak bagus sekali. Ya, tidak bagus sekali. Jadi apalagi sedang ngawas ujian. Ya. Ngawas ujian sambil buka HP, oh muridnya gimana? Ya. Maka buka HP wallahu alam selama tidak merugikan, kemudian memang dari lembaga memang tidak mempermasalahkan selama tidak ghulu ya, berlebihan dalam bermain HP. Jelas kalau seperti itu akan merugikan sekali, maka insyaallah selama tidak berlebihan dan tidak merugikan masih lebih ringan urusannya wallahu alam. Nasihatnya, kadang masuk kelasnya lama, tidak masuk maksudnya. Dan keluar kelasnya cepat padahal belum selesai jamnya. Ini adalah mental yang perlu diperbaiki. Ya, salah seorang masyayikh kami di hadis maupun di fakultas di jurusan akidah, mereka betul-betul mencerminkan tanggung jawab seorang guru. Ana teringat sekali dengan salah seorang syekh kita yang sudah meninggal. Tua beliau, namanya Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah. Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah itu sampai kakinya diamputasi karena kena penyakit gula. Tapi beliau sudah tua, kemudian sudah pensiun, tetap ngajar, menggunakan pakaian mislah orang Arab itu kalau ada acara kebesaran pakai jasnya orang Arab yang panjang itu. Datang meskipun sudah terlambat sekali karena ada rapat atau karena apa. Beliau keluar dari tempat rapat, masih ada waktu untuk ngajar, datang ke kelas. Murid sudah pada berantakan kesana kemari sudah. Tergantung sisa kayak gini, kita sudah mau pulang, datang beliau. Syekh, murid semua sudah pulang. Enggak apa-apa, kita absen mereka. Syekh itu sudah mau selesai, tinggal 10 menit tuh Syekh. Nas'allah an yaj'ala fiha barakah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan 10 menit, tidak apa-apa. Syekh sudah pulang, kita absen. Tidak apa-apa. Tanggung jawab seperti itu. Ya. Bahkan Anda juga masih ingat salah seorang dosen tafsir kita, Syekh Ali Ghazi Tuwaijiri, sekarang jadi seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau pernah satu saat sudah selesai dari materi hari itu, tapi jam masih ada. Kata beliau, masalahnya kalau antum seorang murid tidak apa-apa, antum santai. Tapi kita sebagai amanah seorang guru, kita ambil gaji. Itu masalahnya berat kita, berat. Dan saya tahu kursi kalian itu berat sekali duduk di situ. Kalau kursi guru itu enak, ya kan? Karena kursi guru itu kita yang ngasih tugas. Tapi kalau antum yang mendengarkan, antum butuh kesabaran ekstra. Ya, maka ya ini ana usahakan untuk tinggal. Memang beliau benar, akhirnya beliau nggak bubarkan sampai waktu selesai baru beliau keluar. Gitu. Kemudian Syekh Saleh Sindi hafizahullah,
beliau ketika datang ke tempat daurah, kemudian ternyata mikrofonnya belum siap, beliau sudah datang dan jamnya sudah mulai jam, langsung beliau, kita mulai sebelum ini selesai, gak apa-apa, kita mulai. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kita baru tahu bahwa sebenarnya pekerjaan itu bukan karena sekedar profesi dan rutinitas, akan tetapi tanggung jawab dan amanah, nunjukkan agama kita bagaimana. Ustaz Ali Misri, antum kenal itu, Ustaz Ali Misri, dikenal sama mahasiswa itu. Belum jam 7 sudah ada di situ. Jadi murid-murid kan sungkan. Bahkan karyawan juga pada sungkan. Karena pentolannya orang nomor 1 aja waktu itu, beliau waktu jadi mudir, ya, belum jam 7 sudah ada di situ. Siapa yang enggak kalang kabut gitu? Ya, mahasiswanya pada bisa gampang meneladani karena atasannya sudah seperti itu. Baik. Jadi diperbaiki ya, diperbaiki. Kalau seandainya orang bisa tepat pada waktunya ketika masuk dan ketika keluar, maka setidaknya permasalahan kurikulum tidak selesai itu bisa diatasi. Baik. Mana yang diprioritaskan? Ibadah untuk pendidikan dan ibadah untuk keluarga. Dua-duanya penting. Karena keluarga juga butuh pendidikan. Ya. Tapi ketika kita sudah bertugas di sini, kita tunaikan di sini. Begitu. Bagaimana caranya? Diaturlah, pandai-pandai beratur. Pandai-pandai mengatur. Dan kita berikan ucapan selamat kepada orang sibuk. Karena berbagai permasalahan di masyarakat ditimbulkan karena pengangguran. Ya kan? Karena pengangguran. Ketika ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali mengakibatkan kerusakan. Orang nganggur. Kenapa orang sampai berselancar dengan HP? Karena mereka pengangguran. Kalau seandainya mereka sibuk, nggak sempat buka HP sudah. Oh, udah mau jam 7. Mau balas WhatsApp aja dibuka nanti aja, nanti. Ya, karena sudah sibuk sekali. Maka orang yang sibuk, alhamdulillah, selama kesibukan itu merupakan hal yang mubah, apalagi ibadah, maka bisa dikompromikan. Kalau seandainya kita perlu menyiapkan anak-anak di rumah, siapkan sebelumnya. Ya, diawalkan persiapannya. Ketika kita tinggalkan rumah, kita sudah melaksanakan kewajiban di sana, tinggal kewajiban di sini. Baik. Dan itu bisa diatur. Semakin sibuk dan padat kesibukan seorang, biasanya dia akan semakin teliti dalam mengatur waktu. Tapi orang punya pengangguran yang lama, dia akan semakin tidak teratur. Seperti itu. Maka dua-duanya penting ya. Apa manfaatnya kita ngajari anak orang banyak sekali, anak kita tidak terajari dan tidak perhatikan. Allahu a'lam. Taib. Ini juga sama pertanyaannya. Di sini tugasnya sampai jam 2:15, tapi kadang-kadang diwajibkan untuk mengikuti tambahan-tambahan kegiatan. Bagaimana saya sebagai seorang istri menunaikan kewajiban di rumah sementara tiba-tiba ada tugas kayak gini? Ini tinggal diatur dan disarankan, diusulkan agar ada perbaikan ya, dengan lembaganya dan juga dengan keluarga. Ya. Kalau seandainya ada tambahan tugas kemudian ada uang lembur ya, orang bilang itu ya. Kalau ada uang lembur biasanya nggak ada tugas tambahan juga diminta. Nah, masalahnya kadang-kadang ada tambahan pekerjaan dan tugas tidak ada uang lemburnya yang berat. Nah, kalau seandainya dibarengi dengan mengorbankan rumah dan otomatis itu akan mengorbankan rumah, maka perlu diadakan pencarian solusi. Kalau seandainya lembaga tidak perhatian dengan itu, kemudian kita menentukan untuk keluar misalkan, ya itu merupakan hal yang manusiawi juga. Maka daripada sama-sama dirugikan, mending dikompromikan agar masing-masing mendapatkan solusi dan jalur tengah seperti itu. Maka anak seringkali ketika ada baru lembaga, mereka mempunyai usulan, kita pengen ada pengajian untuk karyawan. Ini ada beberapa di kampung juga. Ada pengajian untuk karyawan. Tapi untuk karyawan, kalau untuk karyawan di hari kerja. Kalau mereka harus datang ke tempat sekolah di hari Ahad karena ada pengajian, bukan anak keberatan, akan tapi anak tidak mau memberatkan mereka. Nah, kita bikin aja pengajian di hari kerja. Kalau antum mau, kita jadikan misalkan hari yang mereka tidak perlu nambah masuk kantor seperti itu. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, anak nggak mau mengadakan pengajian, selesai kan? Seperti itu. Artinya dicarikan solusi tengah. Langkah apa yang sebaiknya diambil bagi seorang wanita yang bekerja yang secara tidak langsung mengorbankan kewajiban utama sebagai suami.
Taib, ini juga sama pertanyaannya, langkah apa yang diambil seorang wanita yang bekerja dan dia sudah mendapatkan izin suami, akan tapi memang konsekuensinya seringkali mengorbankan ketanggung jawab di rumah tangga. Kita katakan selama sudah ada kompromi dengan suami dan suami tidak merasa dirugikan, kemudian anak-anak juga tetap terurus, maka tidak apa-apa insya Allah. Tapi masalahnya kalau seandainya suami berat atau suami ridho akan tapi anak-anak malah tidak terurus. Nah, suami misalkan saya juga afwan, capek di luar gitu. Anak juga punya pekerjaan. Kalau memang kamu harus ngajar dan kamu kemampuannya seperti itu, anak-anak tidak terurus, ya anak nggak bisa untuk ngurusin, gantikan kamu untuk ngurus anak-anak. Misalkan begitu. Akhirnya yang pampersnya belum digantikan, najisnya kemana-mana, terus rumah berantakan, masakan tidak siap. Akhirnya keluar juga beli uang gaji untuk beli makan. Akhirnya draw. Seandainya dia tidak kerja, tidak perlu beli lauk tambahan. Tapi karena dia kerja, ada tambahan gaji, tapi dia perlu mengeluarkan. Akhirnya draw. Mending di rumah kalau begitu. Ya. Jadi semua pertanyaan ini rata-rata bertanya tentang masalah teknis. Ya. Secara umum teorinya seperti nasihat Syekh Shalih Fauzan. Ya. Rumah tangga untuk ibu-ibu itu lebih penting daripada tempat bekerja. Tapi tidak melarang mereka untuk bekerja. Perhatikan skala prioritas seperti itu. Teknisnya bagaimana? Antum lebih tahu bagaimana caranya. Kalau mau mandikan anak ternyata masuk kelas jam 6:30, berarti mandikan anak sebelum 6:30. Kemudian kalau ada tugas PR atau segala macam dan itu bisa dikerjakan di sekolah di waktu istirahat atau apa, itu lebih afdal daripada dibawa ke rumah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini ada seorang guru bawa anak dan anaknya dikasih makan sama wali santri misalkan. Tergantung, kalau seandainya sing wali santri itu melihat anak itu kasihan, bukan karena ingin tujuan hadiah memberi sang guru, tidak apa-apa insya Allah. Ya, karena anak kecil ketika dikasih makanan itu biasanya tidak sama dengan memberi makanan orang besar. Ya. Kalau orang besar mau ngasih makanan, makanannya kan harus yang sesuai dengan level orang. Misalnya anak kecil kasih permen, kasih apa, itu kan motifnya biasanya karena kasih sayang, bukan karena ada tendensi yang lain. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah lewat waktunya. Taib, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan pada kita semua. Tidak ada yang sia-sia waktu kita, ilmu kita, usaha kita semua. Dan apabila ada kesalahan, ana minta maaf dan juga siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.